Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dimanapun saudara berada. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan apapun yang kalian dengar, apapun yang Bapak Ibu bisa renungkan, biar itu bisa memberkati kita semua. Masih dalam seri khotbah saya yang diambil dari 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-13 saya bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sudah merenungkan banyak hal tentang iman, dan awal minggu atau awal bulan di bulan ini, minggu pertama, seingat saya itu tanggal 2 November, kita sudah merenungkan mengenai pengharapan. Saat ini juga saya akan membawakan renungan mengenai pengharapan yang saya akan ambil dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Sebelum Daud menjadi raja, ada banyak hal yang beliau lalui, menandakan Daud ini selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau lihat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, saya akan bacakan mulai ayat 1. Bapak Ibu bisa simak dalam Alkitab masing-masing. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di video
kali ini kita akan merenungkan tentang Daud dan beberapa video ke depan. Hari ini saya akan menyampaikan satu poin dulu. Bapak Ibu bisa menyimak di video-video selanjutnya mengenai poin-poin yang lainnya. Poin yang pertama ini kita akan merenungkan bagaimana Daud berharap kepada Tuhan meskipun disepelekan. Meskipun disepelekan. Dari kisah ini, di mana Daud diurapi menjadi raja, dia disepelekan. Sebenarnya ayahnya Isai sudah tahu anak-anaknya akan diurapi menjadi raja. Salah satu anaknya akan dipilih, dipersiapkan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud, si bungsu, dia disuruh mengembalakan kambing domba. Bagian lain dalam Alkitab, kambing dombanya hanya 2-3 ekor, Bapak Ibu. Sesuatu hal yang sepele, dianggap sepele. Dan Daud ada di sini. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap berharap kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dia dipilih menjadi raja. Dan yang memilih Tuhan sendiri. Tidak mungkin Tuhan memilih orang yang tidak baik atau orang yang tidak benar. Saya yakin pengharapan Daud kepada Tuhan jauh melebihi orang-orang pada zaman itu, sehingga dia dipilih menjadi raja. Menjadi perenungan kita pada saat ini, apakah Bapak Ibu sedang merasa disepelekan di tempat pekerjaan mungkin, atau bahkan seperti Daud ini di keluarga? Berharaplah kepada Tuhan dan Tuhan akan tetap memberkati saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, di mana Daud meskipun dia disepelekan, dia tetap berharap kepada Tuhan dan Tuhan memilihnya. Kami percaya Tuhan, renungan pada saat ini tidak akan sia-sia, akan memberkati kami semua yang mendengarkan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau beserta dengan kami dan kami mau berharap sungguh kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.